Dulu waktu pertama diterima di BRI, bahkan belum diterima lah, wawancara akhir, itu ditanya, siap ditempatkan di seluruh Indonesia? Ada pertanyaan itu. Saat itu karena kita memang sedang melamar pekerjaan, pasti jawab, siap, kan gitu. Meskipun sepulang dari situ mikir. Selamat datang di acara sharing Pak. Saya panggilnya Mas Fikri. Boleh. Mas Fikri. Beliau ini masih apa muda. yang enak aja lah. Muda, ganteng, cerdas, dan yang sangat penting adalah beliau sangat brilian. Nah, Pak Mas Fikri, Ya. ini di tengah pandemi ternyata Bank BRI wilayah Makassar bisa mencatat prestasi yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira kiatnya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mas Faisal. Jadi seperti kita maklumi bersama, Bank BRI ini kan bank yang bergerak ya, terutama untuk melayani sektor UMKM. Nah, disitulah kekuatannya BRI. Saat ini kalau BRI nasional portfolio untuk UMKM itu sudah di atas 80%, di mana 40% lebih itu mikro dan sisanya kecil dan menengah. Jadi total UMKM itu sudah lebih dari 80%. Nah, kekuatannya di UMKM ini terutama di masa pandemi ini terus terang karena memang kita masih menyalurkan kredit-kredit ya, khususnya KUR yang memang ini menjadi program pemerintah di mana sebagian bunganya disubsidi oleh pemerintah sehingga yang menjadi beban bunga debitur itu relatif kecil. Nah, disinilah mendapatkan penugasan untuk menyalurkan KUR yang sedemikian besar, yang kalau di Kanwil Makassar sendiri mencapai 15 triliun yang harus disalurkan di tahun ini. Ya, ini yang mendorong pertumbuhan kredit di Kanwil Makassar. Ini sekarang targetnya 15 triliun. Ya. Terus baru semester pertama sudah 80%. Di semester pertama kira-kira sudah 60 lebih persen. 60%. Ya. Oh, berarti otomatis kita optimis ya tahun 2020 ini bisa melampaui target. Optimis. Kenapa baru 60? Saya katakan baru ya. Karena sebetulnya target awal itu hanya di 12 triliun. Dan menjadi 15 itu baru ditambahin di bulan lalu. Ya. Jadi sebetulnya kalau dari target awal lebih dari 60%. Oh, iya. Itu ceritanya. Ya, ini beginilah sosok pemimpin yang brilian, bisa mencapai target pada saat waktu yang cepat. Nah, karena kita sudah jaga jarak, ya saya kira saya dapat buka masker karena kita protokol kesehatan kita tetap lakukan karena boleh karena kita sudah jaga jarak. Langkah apa yang dilakukan oleh BRI Kanwil Makassar untuk memajukan UMKM? Tentu kita mempunyai jaringan kerja yang sangat luas ya. Terutama untuk BRI unit sendiri kita punya 348 BRI unit yang tersebar dari Sulawesi Selatan ini sampai yang paling jauh itu di Pulau Kisar di Maluku sana. Jadi pulau sendiri itu ada BRI unit di sana. Saya yakin nggak ada bank lain di sana. Ya. Nah, tapi Bapak sudah pernah ke sana? Kalau sampai Somlaki sudah. Oh, Somlaki sudah. Karena unit Kisar itu di bawah cabang Somlaki. Oh iya. Ya, kalau Somlakinya sudah sampai Kisarnya belum. Tapi next trip nanti mesti ke sana. Dulu BRI itu terkenal dengan BRI unit desa. Ya. Terus sekarang membina ada namanya Desa Brilian. Ya. Bisa dijelaskan Desa Brilian itu seperti apa? Desa Brilian itu kan sebetulnya kita membina desa-desa yang sudah siap secara IT ya. Jadi di sana harus ada BUMDesnya, kemudian inovasinya, kemudian ada agen-agen briling yang juga siap untuk membantu percepatan perekonomian di desa itu. Nah, itu yang kita bina supaya nanti keempat hal itu bisa tersedia di desa itu dan ekonomi desa itu bisa lebih maju lagi. Bagaimana BRI membantu menciptakan inklusi keuangan pada saat kondisi seperti sekarang, Pak? Kita berusaha memenuhi inklusi keuangan karena target kita memang kita punya visi di tahun 2025 BRI ya. Itu menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia, jadi banking group
and Champions of Financial Inclusion. Jadi memang sudah visinya BRI. Otomatis kita harus habis-habisan untuk bisa memenuhi inklusi keuangan itu. Ya. Caranya banyak, ya antara lain dengan agen, kemudian nanti sebentar lagi terbentuk holding ultramikro dengan Pegadaian dan PNM. Maka di situ jelas akan segera membentuk inklusi keuangan yang makin besar lagi. Karena agen Briling sendiri sudah kami fungsikan lebih lagi. Kalau awalnya itu hanya membantu transaksi saja, tetapi sekarang sudah juga diberi tugas atau diberi peran untuk mereferalkan, baik itu untuk nasabah penyimpan maupun nasabah pinjaman, dia bisa mereferalkan sekarang itu. Sehingga orang mengajukan pinjaman itu bisa melalui agen. Oh, sekarang bisa melalui agen? Bisa melalui agen, gitu. Buka simpanan juga bisa di agen Briling. Jadi sekarang sudah mulai ya? Ya. Di mana saja, kapan saja kita bisa bertransaksi BRI. Itu BRI mau? Dengan Brimonya itu nanti untuk transaksinya. Ya, Brimo kita sebut. Ini di kaos saya tulisannya Brimo. Itu untuk transaksinya nanti. Tetapi kalau pembukaannya ada yang namanya digital saving. Ya. Jadi pembukaan rekening itu sekarang nggak zamannya lagi buka rekening itu harus datang. Ya. Dimanapun dengan pakai HP itu sudah bisa buka rekening. Itu kita kembangkan digital saving juga di sana. Ya, sekarang sudah semua serba digital. Sektor apa yang menjadi fokus Kanwil Makassar untuk pengembangan UMKM ini? Tentu saya masuk ke sini lihat peta potensi dan sebagainya, dan saya melihat bahwa di Sulawesi Selatan ini adalah lumbung pangan, ya, lumbung pertanian untuk wilayah Indonesia Timur. Jadi saya langsung, wah ini mesti pertanian yang harus kita kembangkan, kita fokuskan di bisnis kita itu. Jadi saya milih pertanian sebagai fokusnya. Kemudian untuk wilayah yang lebih timur itu perikanan. Ya, perikanan itu rasanya masih bisa kita kembangkan lagi. Bahkan di daerah Tual, ya, kita membina kelompok atau klaster rumput laut. Ada klaster telur ikan. Itu semua hasil perikanan dan laut. Ya. Jadi pertanian dan kelautan yang segera kita kembangkan di sini. Kalau di Sulawesi Selatan? Kalau perikanan misalnya tadi di Maluku ya, kemudian di sini itu di Potere, kemudian di Maros itu ada klaster perikanan. Kemudian untuk pertaniannya itu daerah Sidrap, kemudian di Sengkang, Sopeng itu pertaniannya itu Bone ya, cukup maju di sana. Ada banyak klaster padi, jahe dan sebagainya. Memang di BRI itu kayak tentara gitu, harus siap kalau ditempatkan di mana saja dan nggak ada tawar menawar kayak gitu. Kalau mau dijalanin, nggak mau ya udah resign kan gitu. Mas Fikri ini sudah tugas, ini sudah hampir seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Maluku, belum ke Papua. Nah, Mas Fikri, bagaimana kesan-kesan ditugaskan seperti itu? Tadi ada pesan dari Ibu, ya Bapak itu harus kerja di BRI itu harus seperti tentara, siap ditempatkan di mana saja. Dulu waktu pertama diterima di BRI, bahkan belum diterima lah, wawancara akhir, itu ditanya, siap ditempatkan di seluruh Indonesia? Ada pertanyaan itu. Saat itu karena kita memang sedang melamar pekerjaan, pasti jawab siap kan gitu. Meskipun sepulang dari situ mikir. Kan gitu. Itu dulu. Kemudian kebetulan saya OJT penempatan pertama itu di Jawa. Jawanya pun relatif dekat Jakarta. Saya lama di Serang, Banten. Itu 5 tahun lebih. Pertama pindah keluar Jawa ke Pontianak, masih Pontianak loh ibu kota. Itu sempat apa ya grogi ya apa gitu loh. Itu pertama. Tapi kemudian kalau ditanya sekarang, saya bersyukur kerja di BRI, diputar-putar, pindah kemana-mana. Kenapa bersyukur? Karena mungkin kalau saya nggak kerja di BRI dan dipindah-pindah keliling Indonesia, saya nggak lihat Indonesia yang demikian cantiknya, sedemikian indahnya, luar biasa dengan segala keragaman, baik alam, budaya, suku, macam-macam lah. Dan saya bersyukur karena
Sampai saat ini hanya kurang 12 provinsi yang belum saya lihat. Dan saya mudah-mudahan pengennya sebelum pensiun seluruh provinsi di Indonesia pernah saya lihat. Tapi kan sudah mendapat yang namanya melatih. Mas Fikri, di mana ditugaskan selalu berhasil. Apa memang dulu cita-citanya mau jadi kerja di bank atau bagaimana? Sebetulnya kalau dibilang cita-cita enggak. Ya kita mengalir saja hidup. Ya tentu awal-awal kita selesai kuliah, normalnya kita semua di Indonesia cari kerja. Cari pekerjaan, kita makin dewasa, harus sudah tidak bergantung sama orang tua. Untuk kehidupan kita cari pekerjaan. Karena ya saat itu memang belum terpikir untuk wira swasta sendiri, mikir modal dari mana dan sebagainya. Keberanian untuk itu relatif belum ada sehingga kita cari kerja. Dan cari kerja kemana-mana mungkin jodohnya di BRI, akhirnya masuklah di BRI. Yang pada saat itu mungkin kondisinya hampir sama dengan sekarang, bahkan lebih banyak lagi. Direktur-direktur di BRI ternyata banyakkan dari IPB juga. Jadi ternyata yang ngetes saya pun orang-orang IPB juga gitu loh. Jadi sebetulnya masuk ke perusahaan yang memang sebetulnya banyak senior-senior satu alma mater. Ya, itu kondisinya dulu. Di IPB, Mas Fikri itu angkatan 26 ya? Angkatan 26. Nah, terus rata-rata teman-teman itu banyak ke perbankan. Kalau dibilang rata-rata enggak, merata kalau lulusan IPB. Oh, merata ya? Merata. Pertanian juga banyak. Jadi kalau ada istilah katanya orang IPB bisa apa saja kecuali pertanian. Itu yang nggak betul juga gitu. Iya, iya. Bahkan ada orang bilang bahwa IPB itu Institut Perbankan Bogor. Kalau disebut institut perbankan juga bukan dominan juga. Oh, bukan dominan juga. Tapi banyak juga gitu. Bahkan ada alumni IPB yang jadi presiden, oh ya. Terus tidak bercita-cita jadi atlet, misalnya jadi pemain bola yang terkenal? Enggak. Kalau olahraga itu saya sebatas senang-senang saja. Ya. Enggak sampai prestasi yang ini juga enggak. Tetapi layaknya anak-anak di Indonesia itu olahraga ya seneng lah. Dari kecil ya olahraganya main bola, ya terus punya raket ya main bulu tangkis. Itu main-main saja. Kalau dibilang ada prestasi dikit ya dicatur lah. Waktu SD saya itu juara 2 sekota madya dulu. Catur? Catur. Oh. Waktu SD. Dan saya ngikuti porseni catur itu dari kelas 2 SD. Karena saya sudah bisa main catur sebelum masuk SD. Kenapa bisa? Orang tua saya sering main. Mungkin saya ngeliatin aja, jadi bisa. Jadi pernah di satu waktu itu kami 3 bersaudara itu porseni itu ikut semua, catur semua itu. Saya anak ketiga. Jadi kakak saya laki yang sulung, kemudian yang kedua perempuan, kemudian saya ikut semua itu. Terus Mas Fikri juara? Kalau waktu masih bareng sama kakak itu belum juara. Itu saya masih kelas 2. Saya kelas 2 SD? Ya, saya juara 2 itu pas kelas 5 SD. Juara 2 sekota madya Tegal waktu itu. Mengalahkan saudara-saudara? Enggak, mereka udah SMP kan. Udah SMP? Ya. Ya udah SMP. Luar biasa. Kami dapat informasi ketika main bola dengan direksi di Maluku. Ya. Ternyata Mas Fikri ini sempat cetak gol. Enggak. Kalau main bola yang terakhir di Maluku sebetulnya kan karena beliau Pak Dirut kami itu yang memang pemain betul itu. Oh, pemain betul? Pemain betul. Ya makanya sekarang BRI jadi sponsornya Liga 1. Ini di Liga 1. Liga 1 ini. Liga Pak Dirut itu, Pak Sunarso. Itu memang beliau hobi betul dan memang pemain yang bagus gitu loh. Saya mah ngikut aja, dampingi aja. Ya. Nggak bisa saya main sebagus beliau gitu loh. Ya, tapi tahu nggak Pak, ketika Bapak main waktu itu, ada seorang ibu yang selalu berdoa, mudah-mudahan suami saya tidak cedera. Ya, yang penting sehat-sehat saja, karena kan usianya ya udah ini, jadi bukan hasilnya, maksudnya memenangkan pertandingan gitu. Yang penting sehat, itu aja. Ya syukur-syukur bisa menang. Padahal nggak nonton kok. Tapi turut andil dalam menciptakan gol. Apa peran yang dilakukan oleh BRI Kanwil Makassar untuk menyukseskan BRI Liga 1 ini?
Tentu kita ikut promosikan lah bahwa Liga 1 ini sekarang bergulir kembali. Ini satu hal yang ditunggu-tunggu loh sama masyarakat Indonesia, dan mungkin banyak pihak kan nggak berani mungkin ya sponsori. Saya nggak kapasitas saya untuk komentari itu ya, karena semuanya itu kan di kantor pusat. Tetapi bahwa BRI itu menyponsori lagi itu sebetulnya membangkitkan sepak bola, juga membangkitkan ekonomi banyak pihak. Karena baik itu klub, pemain, yang jual merchandise, yang jual makanan, yang terlibat dalam Liga Indonesia ini, itu banyak pihak. Dan dengan bergulirnya lagi, yang disponsori, sponsor utamanya oleh BRI ini, itu sebetulnya menghidupi orang banyak juga. Itu membagikan UMKM? Ya termasuk. Ya. Jadi kami sekarang ini di Makassar tentu harus mensukseskan itu. Dan harus mempromosikan itu. Makanya frontliner kami pun dalam seminggu 2 hari itu harus menggunakan jersey BRI Liga 1. Kami punya 2 jersey ini, biru sama putih. Jadi semua frontliner itu seminggu 2 kali pakai jersey itu. Berbeda dengan BRI wilayah lainnya, BRI Makassar ini ada tim yang namanya PSM. Cuma sayang belum punya stadion yang representatif untuk menjamu tamu di sini. PSM itu tim besar. Saya meskipun baru ke kota Makassar itu sekarang ya tahun lalu lah. Tetapi kan dengar nama PSM udah dari kecil karena sudah sering baca ya tentang sepak bola itu. Yang namanya Ramang itu kan sudah terngiang-ngiang bahwa dulu tahun 56 kita punya seorang pesepak bola hebat sehingga kita bisa sempat menahan 0-0 Rusia saat itu. Itu kan salah satu pemainnya yang paling terkenal itu Ramang itu dari PSM. Bahkan sampai juara liga berapa kali itu PSM sudah sering kali. Jadi sangat miris kalau tim sebesar PSM ini sekarang terlunta-lunta nggak punya stadion. Itu buat saya itu rasanya tidak seharusnya terjadi demikian. Itu saya prihatin sekali, mudah-mudahan segera selesai stadion PSM yang manapun lah. Mau yang Matoanging, mau yang Barombong, apapun lah. Yang penting harus bisa punya home base yang sebenar-benarnya home base. Ya, sebagai tim besar ya, kalau BRI berharap ada stadion internasional di Makassar, khususnya karena menjadi home base PSM, kira-kira BRI siap untuk menjadi bank sindikasi untuk pembangunan stadion.